Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, analisis gender dan gerakan transformasi sosial. Yang kedua, analisis kebijakan publik perspektif keadilan gender. Ada 3 bagian utama dalam materi ini, yaitu yang pertama, analisis gender dan hal-hal yang mendasar seperti perbedaan seks dan gender. Seks adalah pembagian 2 jenis kelamin yang didasarkan pada ciri-ciri biologis yang melekat pada perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender adalah sifat atau perilaku yang dianggap melekat kepada diri laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender ini dikonstruksi secara sosial maupun kultural oleh masyarakat dan berkembang dari dulu hingga sekarang. Selain membahas perbedaan seks dan gender, materi ini membahas mengenai masalah ketidakadilan yang muncul karena perbedaan gender. Contohnya, seperti kekerasan, pelabelan negatif dalam masyarakat, marginalisasi atau kemiskinan dalam ekonomi, dan subordinasi atau anggapan tidak penting dalam politik. Selanjutnya, bagian kedua gerakan feminisme, yaitu gerakan emansipasi atau peningkatan derajat perempuan di hadapan kaum laki-laki. Namun, apakah makna feminisme sebatas itu? Bahwa sesungguhnya feminisme tidak hanya mengenai tentang emansipasi perempuan, karena para aktivis feminisme menyadari bahwa kaum laki-laki juga mengalami dominasi dan eksploitasi akibat struktur dan sistem yang tidak adil. Jadi, hakikat feminisme ini yaitu gerakan transformasi sosial yang menuju ke arah sistem atau struktur yang secara fundamental lebih baru, lebih baik, dan lebih adil. Selanjutnya, di bagian ketiga, analisis mengenai posisi kaum laki-laki dan perempuan, apakah masih menggunakan budaya patriarki yang terus berkembang? Sesungguhnya, melakukan transformasi sosial atau gerakan feminisme ini merupakan hal yang termasuk berat, karena masing-masing pihak terlihat secara emosional, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Gerakan ini tetap penting untuk dilakukan karena bertujuan baik, yaitu mengubah sistem atau struktur yang tidak adil ke arah sistem yang lebih adil dan lebih baik. Materi kedua, analisis kebijakan publik perspektif keadilan gender. Secara sederhana, kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Menurut Mansur Fakih, gender adalah konstruksi sosial di mana laki-laki dan perempuan memiliki kiprah dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan makhluk subordinat dari laki-laki, yang peran sosialnya tidak diberdayakan secara lebih luas. Sedangkan keadilan gender menurut Fakih adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Beberapa kebijakan. Pertama, bidang pendidikan. Adanya wajib belajar 12 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Kedua, bidang ketenaga kerjaan, adanya cuti haid melahirkan. Ketiga, bidang politik, adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen maupun legislatif.